Ada dua istilah dalam fikih thaharah. Istilah yang pertama namanya hadas. Istilah yang kedua namanya najis. Hadas itu satu kondisi yang menghalangi orang untuk sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah saat memukul nyamuk hingga darahnya menyentuh kulit, apakah itu juga membatalkan wudhu, Ustaz? Jadi orang punya wudhu, kemudian nyeblek lamuk, mukul nyamuk, kemudian muncrat darah. Apakah itu membatalkan wudhu? Jawabannya pasti tidak. Pasti tidak. Kayaknya jenengan ini termasuk orang-orang yang rancu memahami masalah hadas dan najis. Dan itu rata-rata orang, banyak orang itu yang rancu memahami hukum ini. Jadi, akhi ya, ada dua istilah dalam fikih thaharah. Istilah yang pertama namanya hadas. Istilah yang kedua namanya najis. Hadas itu satu kondisi yang menghalangi orang untuk sholat. Dan itu dua, hadas kecil, hadas besar. Hadas kecil itu ya pipis, kentut, keluar macam-macam lah, gitu ya. Hadas besar itu ya keluar air mani, jima, haid, nifas dan macam-macamnya. Nah, itu hadas. Yang kedua najis. Najis itu sesuatu yang mengenai pakaian atau badan atau tempat sholat yang kalau mengenai seseorang itu terlarang untuk sholat. Terlarang untuk sholat. Kalau hadas itu mensucikannya dengan wudhu atau mandi. Kalau najis mensucikannya menghilangkan unsur benda najis tersebut dari sesuatu yang terkena benda najis tersebut. Sesuatu yang terkena jadi benda najis tersebut. Nah, sekarang najis dan hadas itu kadang-kadang ketemu, kadang-kadang terpisah. Ketemu misalkan orang itu kencing sendiri ya. Orang itu kencing. Kalau orang itu kencing, tatkala dia keluar air kencing, maka dia hadas. Dan air kencingnya itu najis, maka berarti dia hadas dan najis. Tapi ada orang itu yang hadas tok dan gak najis. Apa contohnya? Ngentut. Ngentut itu hadas dan gak najis. Makanya kalau orang ngentut itu wulu, tapi area yang terkena kentutan itu ya gak diapa-apain, gak najis. Yang ketiga, najis tok dan gak hadas. Gambarannya kalau ada orang dipipisi anake, dikencingi anake. Maka karena dia sudah punya wulu, mau budal sekolah, anake kencing, nyiprat ke dia. Kena tangannya misalkan. Apakah dia harus mengulangi wulunya? Enggak ada kaitannya. Hadas dia gak kenapa-kenapa kok. Bersucinya dia itu nggak ada apa-apa. Yang sekarang kasusnya adalah tangannya terkena benda najis. Kewajiban dia adalah mencuci tangannya. Mencuci tangannya dan nggak perlu untuk berwudu. Itu namanya najis tok dan nggak hadas. Lah, dari sini maka masalahnya sekarang jelas bahwa kalau seseorang itu nyeblek lamuk ya, nyeblek mukul nyamuk, keluar darah, dan darah itu najis dalam pandangan mayoritas para ulama, maka yang terjadi sebenarnya adalah seandainya najis, maka itu adalah najis tok dan tidak hadas. Pertanyaannya, apakah darah nyamuk itu najis? Ataukah enggak? Apakah darah nyamuk itu najis ataukah enggak? Jadi darah itu najis. Tapi kalau darah itu cuma sedikit begitu, itu ma'fuun anhu. Ma'fu itu diampuni, dimaafkan. Jadinya nggak ada hukum. Dan darah nyamuk itu termasuk darah yang ma'fu,
Yang dimaafkan karena pertama sedikit, yang kedua sulit untuk dihindari. Sulit untuk dihindari.